disebutnya user gitu atau customer gitu improper ya. output Nah, handling dalam gitu. pengaplikasiannya itu pasti Sensitive nggak information jauh-jauh disclosure itu apa? Informasinya dibantu secara oleh tidak tools. Itu sengaja dia pasti ungkapkan. Nah, ini lebih disebutnya mudah dan sensitive lebih information terukur disclosure. itu kalau Kalau menggunakan tools. improper output Nah, banyak dari handling kita adalah yang di pengeluaran atau awal-awal output yang mereka implementasi itu kirimkan menggunakan itu tidak sesuai, on-premise. teman-teman. Cuman Harusnya masalahnya dia harus dari konsisten tidak memberikan file seperti ini, teman-teman. sampai saat ini gitu Gitu ya, ada ya. pergeseran Nah, di ini cloud. disebutnya output Kenapa? handling. Atau Nah, ini yang misalnya kalau mungkin teman-teman akan ngebuat developer akan kita ngebuka jadikan website, salah ngetik domain itu perbandingan harusnya atau keluarnya 404 not found. Nah, iya kita teman-teman itu jadikan ngeluarin perbandingan gitu ya. informasi Kenapa yang kita teman-teman atau kirimkan. masalah-masalah yang Itu dihadapi disebutnya improper output handling. oleh Ada juga tools-tools yang teknik kalau on-premise. misalnya Yang kita pertama itu ngomongin pasti login, pasti kalau yang pakai masalah biaya WordPress gitu nih ya. sering ya. Kalau Dan misalnya ini saya yakin username-nya salah, menjadi dia masalah akan ngejawabin pertama dan masalah penting. username wrong Jadi gitu atau dari biaya username incorrect. on-premise itu Tapi pasti kalau kita misalnya menyediakan passwordnya salah, server. jawabannya Itu pasti password kita incorrect. menyediakan Nah, mungkin itu sebetulnya tidak benar, teman-teman. license. Kenapa? Karena hacker bisa mencoba ataupun Itu membuat udah pasti. logika di Jadi mana di situ ada sistem itu udah ada bisa tambahan dimasukin. biaya Berarti kan dari username-nya benar license, gitu ya. dari Yang tadi kondisinya adalah server. username-nya benar, Mungkin nanti passwordnya kalau salah, misalnya mau maka kita muncul publish password incorrect. aplikasinya, kita Nah, butuh harusnya itu teman-teman munculkannya itu security username or password security incorrect. Tujuannya buat apa? sertifikat gitu Biar kalau proper kita publish output ke handlingnya internet. orang nggak bisa Jadi menebak atau sistem mungkin kita. nanti kita Nah, sisanya ada teman-teman bisa untuk baca maintenance lebih lanjut di servernya, kita dalam butuh website biaya LLM lagi gitu ya. untuk maintenance. Atau checklist Mungkin ada OSP Top orang 10 di sana sendiri, nanti akan kita lebih jelasnya ada bagaimana cara sumber teman-teman daya melakukan manusia peretasannya gitu ya. SDM yang Bagaimana kita cara teman-teman fokuskan melakukan untuk pelindungannya dan data-data apa saja yang manage harus atau dilindungi. Nah, itu maintenance beda lagi kalau ngomongin servernya. data-data Nah itu kan yang butuh dilindungi itu biaya lagi. ada Jadi lagi ilmunya. dari satu aplikasi Kira-kira aja seperti itu ya bagi udah developer banyak tuh yang pos-pos teman-teman biaya mau yang dikeluarkan ngecek lebih lanjut gitu ya atau untuk belajar lebih lanjut. Nah, sekarang memanage kita mau masuk ke dalam serangan aplikasi terjadi atau lewat aplikasi integrasi gitu. AI. Jadi dari Nah, sebelum kita ngomongin serangan yang terjadi poin lewat ini, integrasi poin biaya AI, itu pasti menjadi hal udah yang mulai ada pertanyaan penting belum gitu ya. teman-teman gitu ya? Nah, lalu berikutnya Oke. tentang akses. Nah, nanti teman-teman bisa masukin Aksesnya ya. itu kalau on-premise ya Oke. Nanti hanya di teman-teman network masukin ke sendiri aja kita bisa Q&A, kita aksesnya. langsung masuk ke Jadi dalam kalau serangan dari terjadi lewat tren integrasi sekarang AI. kan Nah, ada tren pertanyaannya, work from integrasi itu anywhere gitu ya. bagaimana? Jadi Gitu ya. kalau Batasan integrasi banyak itu karyawan yang bagaimana udah gitu ya. Bagaimana mungkin udah sistem nggak kerja di developer itu dirancang kantor, dan dibangun. dia di Nah, kita masuk ke rumah dalam atau mungkin di mana ini saja, anak jaringan yang paling paham gitu dipastikan ya. itu Mungkin akan lebih kesulitan untuk lanjutnya mengakses mungkin pertemuan berikutnya layanan gitu ya ITSM di AI yang Cloud gitu ya. disediakan oleh Kita akan pahami hal seperti itu gitu ya. perusahaan atau Nah, kita masuk ke organisasi. dalam OSI layer. Ini Nah, memang sebenarnya pelajarannya paling simpel ada teman-teman. Tapi ini paling caranya sulit gitu ya gitu ya. supaya Karena nanti bisa takutnya teman-teman saat karyawan bisa menguji ataupun mengakses, teman-teman yaitu saat kita ngebuat, publish. Nah, teman-teman tapi balik lagi ke melakukan poin yang awal. keluar Kalau kita batas gitu publish, ya. kita Atau misalnya butuh ada biaya untuk atasan domain, atau nanti teman-teman mungkin developer untuk bilang, security Pak, saya bukan nguji aplikasi saya, tapi sertifikat, saya nguji package punya orang itu lain. ada Nah, biayanya ini lagi. batasannya dari mana gitu ya. Nah, kita Jadi belajar itu di sini. Yang pertama, teman-teman isu yang ngomongin kedua application. kalau Application itu adalah masih menggunakan tampilan on-premise. ataupun Jadi dari aplikasi yang aksesnya teman-teman kesulitan, gunakan. nggak Jadi bisa diakses teman-teman di kayak buka mana-mana, Google, buka nggak Canva bisa saat kita ini, akses dari itu disebutnya luar aplikasi. Jadi layer network, yang jadi bisa harus berinteraksi dengan dipublish. user. Nah, di Kalau sana publish pun apa sih akan potensi-potensi penyebab memakan biaya berbahayanya gitu ya. tambahan. Gitu. Misalnya kalau teman-teman lihat di sini ada Lalu yang kolom ketiga search adalah gitu ya. Kalau dilihat di sini ada Nah, URL. security-nya ini juga Nah, ini yang bisa menyebabkan menjadi berbahaya concern-nya gitu kalau ya bisa di kita dalam publish, application tersebut. itu Jadi kita teman-teman ada harus faktor menjaga security. inputan Ataupun ataupun kalau misalnya kita pergerakan dari user mau seperti apa gitu ya, tidak harus dipublish sesuai gitu ya. dengan Kalau validasi tidak yang dipublish, teman-teman betulkan. banyak Nah, data-data nanti masuk ke atau dalam banyak presentation. Nah, presentationnya apa? Ini adalah tiket-tiket yang lapisan kalau teman-teman buat penting atau REST API. confidential. Oh, saya Mau nggak buka mau kita harus Postman, terus saya muncul pasti tambahkan klik respon, ada security data layer, gitu ya, headernya software gitu ya. as Nah, token service. ini yang Jadi disebutnya kita session, teman-teman. Teman-teman harus bisa membuktikan kalau itu berbasis benar-benar cloud, jadi user yang nggak nyata. perlu Pastikan kita update yang install, namanya jadi two factor semua sudah authentication disediakan oleh gitu ya, vendor ataupun dari teknik-teknik yang lain. Oke? penyedia tools Oke. tersebut. Nah, kira-kira Jadi seperti kita itu. tinggal Ini register, batasan yang teman-teman harus aplikasinya udah lindungi, jalan, yaitu tinggal diakses. application, presentation, dan Udah session. kita nggak Nanti perlu kalau teman-teman mikirin mau belajar, dari tadi silahkan tuh cari biaya yang lain, course nggak ataupun perlu nyari tempat-tempat server, belajar di mana mengajarkan programming yang tinggal baik pakai dan benar. ibaratnya. Jadi Nah, programming di itu batasannya ada di mana? tools Application, presentation, dan ITSM session. berbasis cloud Nah, terus juga, kita itu ngomongin kita bisa transport network mengaplikasikan data link. Ini siapa yang ITIL akan ya, jadi melakukan atau pengamanannya gitu ya. Nah, pengamanan kita juga ini bisa bisa kita menggunakan limpahkan insiden, ke orang lain. request, Salah satunya asset, mungkin ada Hexabyte asset yang teman-teman manajemennya lagi juga.
ada Atau kita eventnya kalau di sini gitu ya. menjalankan Kalau workflow kita itu lihat juga website Hexabyte, dia akan menyediakan hosting di ya, domain. sama Nah, di gitu, sana bisa teman-teman digunakan di menyerahkan cloud. Jadi keamanannya sama ke bagian sebetulnya mereka. dengan Nah, bagian mereka on-premise. itu apa Hanya gitu ya? bedanya Yang ya pertama transport. Transport itu apa? Ini opsi adalah layer atau lapisan di mana development-nya aja, teman-teman yang satu bisa on-premise, yang satu menyadap orang cloud. lain gitu ya. Menyadapnya gimana gitu ya. Kalau Nah, di kita cloud lihat di ini sini juga nanti servernya bisa kita limpahkan ke aman. Nah, hal kira-kira lain gini, ya ini untuk setelah kita menggunakan administrator gitu ya, administrator aplikasi network yang ya. berbasis cloud. Nah, ini salah satu contoh untuk melihat transport Dan apa juga yang teman-teman cloud ini kirimkan. juga karena Di dia sebelah kanan sifatnya mungkin cloud ini ya, binary-nya yang itu teman-teman bisa nggak akan pernah diakses. dapat di course gitu ya, Salah satu ataupun di buku, keunggulannya adalah jadi bisa diakses ilmu oleh tua gitu ya, kalau siapa teman-teman saja udah gitu ya. bisa jadi senior. Nah, di sebelah Dari kiri mana ini saja ada dan siapa apa saja yang itu bisa dikirimkan sama akses. orang secara teksnya. Jadi Nah, teman-teman bisa ini lihat nih transportnya, berikutnya kita siapa yang mungkin menjaga ini, bahas sedikit ya tentang teman-teman posting yang teman-teman miliki. detail Kalau atau teman-teman serahkan ke detail sana. dari Nah, kalau keuntungan misalnya dari ngomongin price ya, saya nggak tahu ya. penggunaan Biasanya sih ITSM tools berbasis marketing cloud. atau sales ataupun Yang pertama bagian adalah penjualan ya tahu efisiensi sendiri biaya, gitu itu ya. Semakin pasti ya, mahal harus harganya ada ya efisiensi pastinya biaya di situ semakin karena berusaha kita untuk mereka lindungi nggak gitu perlu ya. Terus ada investasi network player yang gitu besar, ya. kita nggak Network perlu player ini nyiapin siapa yang server kalau melakukan kita mau pengamanan? menggunakan, Ya teman-teman nggak mungkin perlu ada nyiapin Telkomsel, XL license gitu ya, brand-brand OS yang mungkin, ibaratnya nggak kalau perlu kita bahasa nyiapin, Indonesianya tuh itu nggak ISP perlu kita gitu ya. Nah, ISP inilah menyediakan yang akan satu membantu orang teman-teman sendiri melakukan untuk pemblokiran. Jadi dia yang punya tanggung jawab tuh, fokus IP di berapa, server judulnya, IP-nya manajemennya. berapa, Nah, itu servernya pasti berapa, dimatiin gitu ya. Nah, salah ini satu bisa masuk ke keuntungan dalam utamanya pengamanan tadi si efisiensi ISP-nya. biaya, Terus karena data kita link, butuh data link ini investasi apa gitu ya. yang Teman-teman besar kalau punya di awal WiFi, punya penggunaan. router gitu ya di rumah. Nah, ini masuknya ke Lalu yang dalam data kedua adalah link. Nah, ini yang sudah banyak ya jawab siapa? beberapa Ini bisa saja user, bisa juga penyedia aplikasi hostingnya. atau tools Kalau yang kita ngomongin dalam sifatnya pay application as gitu you ya. go. Yang terakhir Jadi adalah physical. Physical itu kita fisik mungkin bisa teman-teman. bayar di Dimana kalau belakang teman-teman gitu belajar ya. cyber security Misalnya atau mungkin belajar ada security dasar, teman-teman pasti jangan dipinjamkan penggunaan license. Nah, itu kita bisa yang tidak dikenal gitu ya. langsung apply Nah, kenapa untuk nanti tujuannya? Biar pembayaran tidak kita bisa di diserang belakang. Itu secara udah mencolok, ada beberapa menginstal aplikasi yang menyediakan skema pembayaran tidak pada seperti itu. tempatnya, Jadi maksudnya tuh tidak lebih mudah, izin gitu lebih ya dinamis, kepada orangnya gitu, nggak ataupun perlu teknik-teknik yang repot lainnya. gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu Oke, berikutnya adalah oke. Ada ini yang mau pasti bertanya silahkan. kita mengurangi biaya Oke ya, SPM nanti ya. masukin Jadi Q&A dulu. ada Saya nggak mau jelasin gimana cara kita ngeceknya ya tadi ya. di Oke, kira-kira cloud seperti itu ya. Nanti ITSM teman-teman tahu Cloudbase sendiri saat location ini tuh bisa banyak yang sudah dilacak, mau menggunakan dimatiin AI GPS-nya, mau teman-teman dan mati banyak yang handphonenya itu sudah juga bisa bisa dilakukan diintegrasikan gitu ya. dengan Dengan namanya website aplikasi-aplikasi biasanya seperti itu. pendukung, salah satunya tadi yang di Oke. ITOM. Nah, nanti masukin itu Q&A ya. sudah banyak Nah, kira-kira seperti itu ya aplikasi-aplikasi teman-teman sudah ya. bisa diintegrasikan dengan Nah, tools yang ITSM terakhir adalah berbasis cloud. bagaimana mengembangkan Jadi perangkat dari situ AI juga secara singkat pastinya ini ya, bisa membangun mengurangi AI. biaya Nah, SDM kalau karena teman-teman yang berasal akan mungkin di membantu, akan tahun-tahun saya gitu ya, teman-teman pasti mengenal nama konsepnya REST gitu ya, API memotong atau REST proses-proses yang Presentation State seharusnya Transport Application tadinya yang Programming sebelumnya bisa Interface. dijalankan Di mana oleh teman-teman buka oleh Postman, orang terus tertentu, ngoding, terus itu send bisa pakai post, pakai di-cut. get gitu ya. Nah, ini disebutnya REST API. Nah, REST API ini akan Nah, itu menyebabkan dari teman-teman efisiensi bisa biaya. menggunakan Yang semua berikutnya adalah device atau multi device, scalability entah itu dan buka web, agilitasnya. buka application Jadi mobile gitu ya, untuk application desktop, deployment buka juga di pasti browser, tercepat itu karena teman-teman bisa datanya banyak secara real time aplikasi yang atau tadi kita dapatin tools gitu ya. ITSM Nah, real time berbasis cloud seperti ini yang inilah yang menjadi kunci sudah dalam dirancang AI pada tahap pertama rupa gitu ya. Nah, tahap berdasarkan keduanya best apa? practice Kalau teman-teman udah mulai yang belajar, ada gitu. contohnya teman-teman Salah belajar satunya mobile ITIL Android gitu ya. Jadi biasanya, udah pasti teman-teman menggunakan disuruh framework pakai ITIL. Firebase gitu Jadi ya. mungkin kita Nah, Firebase itu apa? Ini disebutnya hanya backend as a menyesuaikan service. bagaimana Jadi teman-teman dengan membuat workflow layanan yang cloud dijalankan yang oleh menyediakan komponen organisasi atau backend perusahaan. tanpa perlu teman-teman Jadi ngoding gitu ya. sudah Nah, banyak nanti ada fitur-fiturnya dan autentikasinya, fitur-fiturnya itu juga penyimpanan dipastikan datanya udah itu bisa diatur mendukung sama kegiatan aplikasi-aplikasi tersebut. Contohnya workflow atau Firebase, terus yang AWS dijalankan di Amplify, organisasi. dan lain-lain. Lalu Jadi berikutnya teman-teman nggak perlu bikin backend-nya, bikin inovasi front end aja berkelanjutan udah bisa dari langsung login aplikasi gitu ya. Nah, ini disebutnya tools backend as a ITSM ini. service. Nah, setelah itu teman-teman baru Dan masuk kita ke juga dalam nggak perlu AI pusing service. atau nggak perlu AI mikirin service ini yang teman-teman sering gunakan apakah kayak aplikasi OpenAI saya gitu ya, udah di-update atau Claude belum gitu, gitu. Jadi apalagi AWS, kita nggak apalagi perlu Blackbox AI pusing gitu ya, mikirin. Azure. Nah, ini Karena disebutnya nantinya pun AI akan service. di-update oleh Ini adalah layanan yang menyediakan vendor dari API tadi, REST API tadi, tools sehingga aplikasi tersebut lain bisa udah dapat nih. on-premise ya. Kita Jadi bikin kalau aplikasi REST si API-nya, vendor ada teman-teman update, nah kita masukin mau nggak mau kita gitu ya. update Oh, sendiri saya mau masuk ke di perbankan. on-premise. Nah, Kita tapi kalau misalnya nggak kita punya menggunakan koneksi ke perbankan. cloud-based, Cari nih service itu kita nggak perbankan perlu tuh apa mikirin. aja.
mau pakai Sendit, Jadi Mitrans dan lain-lain gitu untuk ya, inovasi masuk ke dalam berkelanjutan situ. itu Oke. dipastikan akan Setelah itu teman-teman, berjalan. oh AI kayaknya saya butuh Kan untuk terbuka ngebawa kemungkinannya chatbot gitu karena ya. Bawa lagi itu tadi ngejawab ada otomatis gitu ya. Oh saya update pakai dari ChatGPT di vendor. prompt. Nah Lalu teman-teman pasti berikutnya membutuhkan namanya dari segi tools ataupun aksesnya alat ya, yang lebih yang cepat tadi yang aksesnya disebutnya itu bisa N8N. diakses Yang di dari sini saya mana bawain ya. saja Kalau teman-teman mau bikin aplikasinya sendiri ya dan itu silahkan. Nah, sifatnya ya N8N ini adalah dinamis tools pasti ya, bisa di mana saja. otomatisasi dan integritas Dan yang digunakan untuk pastinya menghubungkan tiap-tiap berbagai user itu aplikasi memiliki tadi portalnya atau masing-masing. layanan Jadi nggak tadi gitu ya, perlu yang berbasis nanti AI, kebingungan REST usernya API gitu itu ya, untuk user ngebangun akan backend secara memiliki manual. Nah, contohnya kayak portal gini. masing-masing di mana dia nanti bisa Oke. Jadi di sini udah mulai berinteraksi dengan ngerti nih, tim semua penyedia digabungin dalam layanan satu atau tim aplikasi. IT Oh ini API ini, dan API juga ini, dia bisa API ini, gitu memantau ya. Nanti kalau ada bocor siapa yang isu-isu yang disalahin? Nah dihadapi ini atau pertanyaannya gitu kan. layanan yang diminta Yang bocor oleh siapa yang salahin ya? user. Kita harus selidiki lagi. Nanti kalau untuk penyelidikan ini beda lagi Lalu berikutnya tekniknya. dengan Oke? perkembangan dari Nah sampai sini udah ada pertanyaan silakan masukin ke tools Q&A ya. ITSM saat ini ya. Oke, ada yang masih Banyak bingung ataupun udah aplikasi-aplikasi aman yang teman-teman? Kayaknya membuka kepalanya udah ruang mulai membuka panas nih. diri untuk saling berintegrasi satu sama lain. Aman ya? Contohnya tadi yang di ITLM untuk integrasi dengan ITSM. Aman. Karena ada perkembangan seperti itu. Oke. Jadi makin kesini. Nanti ya, ada integrasi hexastring nih, dengan bahaya nih. Oke, nanti aja itu bahasanya ya. lain Itu semakin terlalu mudah. berat nanti Jadi itu untuk keuntungannya. developer yang baru masuk nih gitu ya, atau misalnya baru kecimpung Lalu di keamanan dan dari developer. sisi Nah security sekarang kita ngomongin AI itu terlalu sering dipercaya. Nah bagaimana kepercayaan ini kita bisa kalau bangun kita on premise teman-teman? mungkin kita akan Gitu ya. Di dalam fokuskan cyber ini memang ada ilmu yang tidak diajarkan gitu ya sama maestro-maestro lain. Bagaimana gitu ya. keamanan Tapi data ini dari berbahaya, yaitu disebutnya aplikasi yang CIA kita miliki atau gitu. CIA triad. Lebih Nah ini fokusnya mungkin gimana ke gitu ya ITSM, cara bacanya bagaimana teman-teman. Pertama bisa kita mengamankan ngomongin data, confidentiality ITSM atau yang kita punya, kerahasiaan. kalau misalnya Nah on-premise. rahasia di sini adalah Tapi kalau informasi misalnya cloud, ataupun data yang mungkin kita teman-teman miliki nggak perlu itu pasti mikir punya rahasia jauh-jauh setiap gitu ya, bidang karena dipastikan perusahaan, negara ataupun teman-teman. Nah vendor-vendor ini yang nilainya harus belajar menyediakan lagi di tools dalam ITSM tuh informasi dipastikan, security. dia Bukan akan di cyber ya, mengaplikasikan tapi kira-kira kerahasiaan ini tergantung pada perusahaannya. sesuai standar Jadi yang teman-teman harus tahu dulu apa diterapkan yang di harus dunia. dirahasiakan. Dan Terus yang juga kedua disebutnya untuk keamanan integritas data, atau mungkin kepercayaan nggak teman-teman perlu terhadap kita data pikirin, ataupun karena organisasi dipastikan tersebut. juga Gitu ya. Nah ini disebutnya integritas. data akan Kayak misalnya di-backup kita di ngebangun media berbagai tempat, sosial, jadi itu berarti kapanpun ngebangun ada integritas atau isu, kepercayaan teman-teman data terhadap tetap aman dan kita orang bisa tetap tersebut. akses Contohnya misalnya aplikasi. kayak saya Jadi lagi nggak perlu webinar ini gitu ya. Berarti kan saya dikhawatirkan membangun gitu. kepercayaan kepada teman-teman. Itu disebutnya Dan integritas. juga untuk Yang terakhir adalah compliance dalam ketersediaan atau penggunaan availability. aplikasinya Availability ini juga lebih mengarahnya kepada dipastikan saat teman-teman mendapatkan data vendor-vendor tersebut, ITSM apakah itu sudah mengalami pasti gangguan menyediakan seperti macet, compliance yang loading standar lambat, internasional yang atau websitenya mati GDPR saat melakukan atau peretasan ISO itu tersebut. juga ada pasti di-apply Gitu ya. di Nah aplikasi. kira-kira seperti itu Itu teman-teman. dari Nah ini yang disebutnya integritas gitu keuntungan ya. dari Nah ITSM. di sini bahayanya kenapa gitu ya. Kalau teman-teman Nah, lalu mainin untuk misal nih, integrasinya, oh websitenya saya matiin mungkin saya aja akan cerita availability-nya, sedikit tentang maka yang integrasi akan dari berpengaruh pada ITSM integritas Tools dan kepercayaan ITLM. perusahaan. Gitu ya. Kalau Secara misalnya kita rahasianya dibongkar gitu ya, kerjaan rahasianya ya, secara workflow dimatiin mungkin gitu, atau misalnya rahasia dikepit seperti ini. besar-besar gitu ya, Misalnya sehingga kita orang tidak menggunakan tahu sama PRTG sekali. sebagai Maka ini akan mempengaruhi integritas dan availability. ITLM. Jadi banyak Nanti dari PRTG berseliweran atau misalnya alert kalau tersebut kita akan simpelnya dikirim kayak ke buzzer lah ya gitu ya, aplikasi menggiring ITSM. opini ke arah sana. Nah, di aplikasi Nah ini bisa ITSM nanti terjadi akan karena otomatis rahasianya kita tidak tahu apa yang ada membuat di dalam tiket. lapangannya. Nah yang terakhir Otomatis adalah membuat tiket. kalau integritinya kita juga kenain bisa gitu ya. Nah kalau integritinya kita kenain, supaya lebih maka lengkap gitu ya. confidentiality dan ITSM-nya availability-nya banyak nih, besar. aset Maka mana ini bisa yang disebutnya fakta. Jadi kalau fakta itu tidak perlu ada mendapatkan alat atau integritasnya. memunculkan alat itu aset Gitu. yang Jadi mana, kita nggak percaya juga itu siapa udah orang terjadi. yang Itu yang disebutnya fakta. Nah bertanggung inilah jawab teknik atau dalam yang cyber akan security menghandle. Nah, sehingga itu dia kita bisa paham langsung ataupun jalankan di tiket percaya dengan hal-hal di tersebut. aplikasi ITSM. Kira-kira Jadi gitu ya. waktu Nah yang ada terakhir alert, adalah langsung tiket langsung authentication, terbentuk authority, dan tiket juga langsung akuntan. dikirim ke Nah ini jarang sekali tim yang disentuh. akan Harusnya ini menghandle disentuh sama developer. Nah kita ngomongin secara otomatis. AAA Jadi atau ini A3 kita ini bisa apa gitu ya. config Autentikasi. atau kita bisa Autentikasi itu siapkan apa? dua Siapa yang proses masuk ini tersebut, secara tokennya otomatis. seperti apa, Nah, lalu device yang dia berikutnya adalah gunakan apa. Itu disebutnya ticket handling autentikasi. ya. Si Atau cara teman-teman tim mendeteksi teknisnya orang akan tersebut. setelah dia Entah menerima itu tiket, pakai KTP-nya dia akan dicek, gitu ya, melakukan nomor troubleshoot teleponnya, Instagramnya, terhadap isu emailnya, yang terjadi itu pengecekannya. atau isu yang Nah, terus yang kedua adalah disebutnya dimunculkan authorization. dari alert tersebut. Authorization itu apa? Nah, baru setelah itu
itu adalah siapa yang boleh mengakses hal Mungkin, tersebut. Nah, di sini jarang sisi sekali reporting. teman-teman ngecek developer. Jadi kalau dia Jadi misalnya saya udah dapat selesai, token nih, saya dapat autentikasinya, saya masukin ke dia laptop akan saya, teman-teman nggak ngecek melengkapi lagi tiket gitu apakah ya, yang supaya dibuka nantinya sama nggak aplikasinya. bisa Aplikasi untuk memastikan fungsinya ada jalan, logikanya irisannya. jalan, data yang dimunculkan Bisa benar, kita gitu ya. Nah, di sini ada manfaatkan step-stepnya, apabila kayak kita misalnya buat melakukan kodenya, integrasi setelah itu antara jalanin unit ITOM testnya, dan ITSM. setelah jalanin unit testnya, Apa deteksi saja itu? apa yang Yang pertama menjadi adalah masalah. Baru automated nanti dilihat incident lagi creation. kodenya, Jadi baru cek seperti lagi yang di contoh yang repositori, baru sebelumnya, di push. di Nah, proses ini yang alatnya sebelumnya apa? Biasanya kita sih bisa kalau di perusahaan ada menciptakan Sonar Cube ya. Sonar Cube kalau nggak salah saya, salah satu aplikasinya. insiden Terus secara otomatis. Higgs Jadi juga kalau bisa ada alert, dipakai gitu ya. Nah, ini membantu alat tersebut teman-teman akan mungkin dikirim alat-alat ke yang bisa teman-teman gunakan untuk mengecek kode teman-teman ticketing, benar atau enggak. sehingga Gitu ya. menjadi tiket Nah, yang terakhir adalah otomatis menjadi automation tiket. security Itu testing. Nah, bisa dalam kita jalankan. otomatisasi ini ada dua Atau teknik mungkin yang ada alert teman-teman bisa dari gunakan. Ada disebutnya IT asset SAST, management, dari ada DAST. monitoring, SAST itu apa gitu ya? dan Static mungkin Application dari Security aplikasi Testing. capacity Di planning. mana tadi Kalau ada teman-teman alert dari menguji situ, aplikasi yang bisa teman-teman masukin di dijadikan CI/CD-nya gitu ya. Atau kalau insiden teman-teman automation nggak tahu CI/CD, teman-teman pakai GitHub pada gitu ya. ITSM. GitHub Jadi terus salah hubungin satu ke hosting. bentuk Jadi pas integrasi teman-teman antara nge-push ke GitHub, ITSM dan postingnya langsung ITOM. ngambil dari GitHub. Lalu yang kedua Nah, adalah itu yang bisa digunakan adalah change management. SAST Di gitu mana ya kalau misalnya teman-teman. di Nah, ITOM itu ada SAST itu perubahan, biasanya ada jembatannya lagi, ada yaitu perubahan kode misalnya ada review. upgrade atau Jadi mungkin dia ada ada aplikasi yang untuk mereview kode perubahan teman-teman karena benar ada atau salah. perubahan Nah, ada lagi perangkat yang atau disebutnya mungkin karena DAST. ada DAST itu adalah isu Dynamic Application Security perangkatnya rusak Testing. gitu ya Ini misalnya. yang dipakai sama cyber security Nah, itu kita bisa untuk mengidentifikasi dari memanfaatkan eksternal change sudut management pandangnya. pada Jadi bukan dari dalam perusahaan atau ITSM dari developer yang tahu supaya kode yang teman-teman kerjain. change Jadi contoh atau aplikasinya perubahannya apa? itu smooth. Teman-teman pasti kalau Supaya ngomongin kita ke bisa cyber security ada yang bilangnya mengontrol atau kita bisa pakai memantau Brute Suite, perubahannya ini sampai pakai sampai OWASP mana gitu ya, tahapnya, atau pakai apakah Azure, langkah-langkahnya terus sudah pakai apa benar gitu. Elastic gitu ya. Nah, itu Nah, kita ini bisa adalah memanfaatkan change aplikasi-aplikasi management untuk apabila melihat kita dari luar. mengintegrasikan ITSM dan Gitu. Nah, ITOM. pertanyaannya, berikutnya ngebedain mungkin, vulnerability assessment sama penetration testing dashboard apa? ya, dashboard Atau untuk misalnya service dan vulnerability operation. assessment nanti Jadi teman-teman kalau pakai untuk AI gitu ya. kalau Pakai misalnya AI bantuannya, penetration testing ada dashboard bagaimana gitu ya. Nah, kita dari kenalin dulu ITLM namanya vulnerability assessment, terkait di mana ini service adalah dan proses operation itu kita sistematis bisa untuk buat, bisa pantau. mengidentifikasi Jadi atau misalnya menganalisis sewaktu-waktu dan ada service yang memprioritaskan kerentanan misalnya dalam sistem, jaringan ataupun down, nah, itu kita aplikasi-aplikasi bisa secara otomatis. Gitu ya. pantau Kalau dari penetration testing itu dashboard apa? Atau yang hacker gitu ya yang teman-teman lihat. disediakan oleh Nah, hacker itu adalah proses atau simulasi dashboard serangan hasil dari nyata yang integrasi dilakukan ITSM oleh dengan profesional ITLM yang keamanan tadi untuk dijelaskan atau mencoba ditampilkan atau oleh Mas mengeksploitasi Akmal. kerentanan Jadi dari dan dashboard itu mengukur juga kita seberapa bisa jauh kerusakan yang telah terjadi kalau kita lakukan hal apakah tersebut. layanan kita baik-baik Nah, itu gunanya saja penetration testing. Kalau atau tidak. vulnerability assessment, teman-teman Lalu bisa pakai berikutnya AI. adalah Tapi teman-teman integrated harus ngecek workflow, lagi, ya benar tadi nggak contohnya yang dilakukan yang proses pemindaian yang AI tersebut. sebelumnya. Jadi kita bisa Gitu. melakukan integrasi Nah, di sini ada tahapan hacker itu bisa workflow. masuk. Jadi dari Gitu ya. misalnya ada Pertama dia pasti isu akan yang melakukan atau alert discovery dari atau recognizing atau proses recognize gitu ya. ITLM. Nah, itu di bisa sini hacker itu mengambil informasi. Informasi ini bisa otomatis diambil dari mana menjadi aja, tiket. internet, Nah, setelah gitu ya. jadi Kayak tiket, tadi apa kita yang pakai dilakukan Googling oleh database, tim kita pakai teknis, Google itu Docking, kita taunya bisa dapat bocor gitu ya. Ini disebutnya VA. Enumeration aplikasikan gitu ya, mencari agar tahu kita informasi integrasikan apa aja, ITSM dia bangun dengan stacknya pakai ITOM. apa, itu disebutnya enumeration. Nah, vulnerability Ya, mapping mungkin baru kita itu pakai alat. dari Gitu ya, alat-alat saya tadi kayak contohnya OWASP, untuk Azure gitu ya. pembahasan Biar kita tahu nih, ITSM oh kerentanannya dari seperti sisi ini, ITSM ya, dari serangannya sisi seperti ini, ITSM. gitu ya. Kenapa Nah, kita siapa yang berhak untuk melakukan memilih percobaan tersebut baru masuk ke untuk dalam penetration apa, testing. Terus nanti baru ke aplikasi cloud gitu ya, dari on-premise ke cloud tadi polyfetation sudah atau misalnya diceritakan kalau kita pakai apa cyber saja kill yang bisa change itu menjadi kita instalasi, pikirkan setelah untuk instalasi menjadi bahan kontrol pertimbangan gitu ya. sistemnya, Nah, lalu setelah kontrol bagaimana sistemnya balik bentuk lagi ke integrasi objektifnya mau ngapain. ITSM dengan Nah, kalau ITOM terakhir di sini tracking pada elimination, berarti kita buang aplikasi yang yang misalnya berbasis cloud. Kira-kira seperti itu. menjadi masalah pada Jadi sistem saya nantinya. kembalikan sekarang Nah, ke kira-kira Bang kayak Dharma. gitu ya, tahapan Silakan Bang proses Dharma. yang teman-teman harus gunakan. AI ini ada di mana gitu. AI ini cuma bisa kita lakukan di discovery, enumeration, sama vulnerability mapping. Sejauh ini saya belum bisa dapatin informasi yang lebih jelas gitu ya. Kalau misalnya AI itu benar-benar bisa mempertahankan. Jadi belum ada yang benar-benar bisa, tapi sejauh ini saya pakai AI itu cuma bisa ngebantu dalam deteksinya saja. Lebih dini gitu ya dibandingkan alat-alat yang sebelumnya keluar. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan, misalnya kayak recognizing. Kalau teman-teman belajar cyber, pasti kenal dengan namanya Nmap.
Kalau belajar jaringan juga pasti pakai Nmap gitu ya. Ada Dari the Pak harvest juga Muhammad Ali pasti Taufik. dipakai gitu ya. Di Terus ada industri enumeration makanan dan untuk ngecek minuman sistemnya dengan benar banyak enggak, cabang, headernya benar enggak, gudang dan versinya sales gitu ya. di Apa yang lapangan, dia kirimkan. bagaimana Pasti teman-teman solusi kenal dengan produk-produk ITSM ini, dan ada Nmap, ITOM Icto, berbasis cloud sama ini Brookside. dapat Terus kalau membantu teman-teman tadi mau memonitoring pakai alat infrastruktur pihak secara ketiga real yang time gratis pakai dan OpenVAS, secara Sonar otomatis Cube gitu ya. mengelola Ada juga insiden pakai agar OS Backup. gangguan operasional Terus tidak kalau untuk berdampak monitoring gitu ya, pada ngelihat distribusi lognya, dan ada penjualan. Elastic, ada Silakan Mas Kibana, Iqbal ada atau Mas Yudi Azure, terlebih itu dahulu. teman-teman bisa Saya persilakan. pakai, tapi ya alat-alat Oke. ini ada yang bayar, ada yang Ya, enggak gitu ya. Yang kalau terakhir kalau teman-teman pertanyaannya males, kan tadi, udah tahu kan cara kerja AI, apakah bisa dibikin ya ITSM otomatisasinya dan aja ITM seperti berbasis cloud slide membantu yang monitor ini. infrastruktur secara real time Ini dan secara slide otomatis yang ngebuktiin mengelola kalau misalnya insiden kita bisa membuat agar antivirus. gangguan operasional Kita tidak pakai berdampak aja pada virus distribusi total juga. gitu ya Bisa untuk banget, ngecek, possible banget aplikasi ini karena benar. yang pertama Terus untuk on nge-scan-nya cloud pakai yang tadi ultrascan.io gitu ya. PRTG Nah ini adalah monitor teknik-teknik pertama. yang bisa digunain Itu sama bisa hacker dengan atau bagian menggunakan developer untuk handphone juga, mempertahankan aplikasi kodenya gratis. biar dia Juga otomatisasi. demikian dengan ITSM-nya. Kira-kira kayak gitu ya Dengan teman-teman ya. SDP itu, Nah yang SDP terakhir on demand kita itu masuk ke juga dalam ada gini, aplikasi yang ngomongin gratis cost-nya. juga untuk Karena di teman-teman handphone. bekerja Jadi di dalam perusahaan, secara teman-teman yang punya perusahaan atau teman-teman misalnya yang bikin pertanyaannya aplikasi, bisa maka atau kita enggak, harus ya bisa banget gitu. menghitungkan berapa budget Dengan yang harus keluar. kalau untuk Kalau kita ngomongin cloud-nya itu kan karena nge-hire bisa diakses hacker, di mana aja, teman-teman jadi pasti nggak tahu perlu aktifin berapa proxy, juga biaya yang tinggal harus teman-teman download di keluarkan handphone gitu kita. ya. Kita Terus waktu bakalan dapat pengimplementasiannya mungkin dapat nggak mudah laporan, teman-teman. Saya pertama juga dapat melakukan alert, penetration atau testing mungkin bisa dapat butuh tiket setahun yang sampai 2 misalnya tahun kita teman-teman. ditugaskan dan Itu lain-lain gitu ya, waktunya dapat cukup tiket panjang itu secara gitu ya. online Nah biasanya lewat sih handphone kita tahapannya sendiri kalau yang gitu. legal Tinggal itu download biasanya 3 aplikasinya, bulan kita melakukan langsung bisa tahu peretasan, apa task kita, 3 apa bulan itu posisinya yang mesti gimana kita gitu ya. kerjakan 1 bulan dari untuk peretasannya, ITOM-nya atau pengecekan, ITSM-nya. 1 Untuk bulan melakukan untuk PRTG memperbaikinya, on-site monitor 1 bulan lagi diulang lagi atau peretasannya. again Masih ada yang bocor atau enggak. ITSM-nya dengan Nah SDP ini kan on demand. berarti Mungkin Om butuh Yuri waktu ada yang mau lama. nambahin Om Yuri? Nah kalau misalnya kita ngomongin keamanan, ini berarti kita kontrol penuhnya di Iya. hackernya atau di bagian testernya. Tapi kalau kita Saya mau menambahkan tadi limpahkan yang ke dalam disampaikan AI, Mas yang Akmal, pertama adalah selain itu kita tergantung perlu dari pastikan API yang teman-teman juga gunakan, tadi tokennya integrasinya. berapa banyak, Jadi ChatGPT-nya berapa kalau besar, gitu ya. Terus kalau saya ngomongin berdiri sendiri implementasinya ya pun tadi gampang mungkin gitu ya, tinggal kurang pakai service A, B, C, kurang afdol ya udah gitu bikin ya. automation di lebih N8N, bayar dipastikan N8N-nya, udah diintegrasikan. jadi Kalau kita bisa aplikasi kita gitu ya untuk memindai antivirus. mengintegrasikan Terus yang ITSM terakhir dan adalah ITOM keamanannya, resikonya apa? yang kita Saat miliki, melakukan teman-teman dipastikan itu connecting bisa kepada membantu N8N-nya misalnya gitu ya, data yang menyelesaikan dikirimkan isu, dari bahkan sebelum N8N isu teman-teman itu bisa cek nggak? muncul gitu. Bahkan Bisa sebelum dipercaya nggak user apa yang ngerasain dikirimkan ke isu user itu. nanti Jadi dari kita udah N8N? prevent Nah ini sebelum ngomongin isu keamanan, terjadi. teman-teman harus Kira-kira pikirkan gitu, seperti Pak. itu kira-kira. Oke, kira-kira materinya seperti itu Gimana, teman-teman. Pak Muhammad Oke? Ali Taufik sudah Nah, terjawab Pak? Waktu dan tempatnya gitu ya. Saya silakan lagi nih bagi Ada yang mau bertanya secara maestronya langsung, atau saya persilakan. pembawa acaranya gitu ya untuk melakukan Q&A ini. Kira-kira ada pertanyaan apa aja nih dari Pertanyaan teman-teman? selanjutnya nih Mas Akmal dari Oke, Mas Harijanto. semoga tadi Bagaimana udah ITSM terintegrasi cukup